Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yas'aluna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, bersyukur kita Bapak Ibu kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Rasakan Bapak Ibu, kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, ayat yang kami bacakan tadi surat Al-Mulk. Ini Bapak Ibu, surat ini dianjurkan betul oleh Rasulullah untuk kita wiridkan, sering-sering kita membaca. Kalau kami dan banyak guru kami menganjurkan menjelang tidur kita baca surat ini. Insya Allah kalau kita melazimkan surat ini, kubur kita akan terang Bapak Ibu, akan nyaman kita dalam kubur. Selain kita membaca satu ayat itu 10 pahalanya kan. Ini soal mulut. Jadi kami juga menganjurkan kita amalkan ini. Karena Bapak Ibu, Jumat kemarin itu Ustaz Arisman luar biasa menyampaikan khutbahnya. Ada 3 amalan. 3 amalan ya kalau kita lakukan itu. Pertama, sholat. Kita sudah sholat sekarang. Kemudian berinfak dan membaca Al-Quran. Kalau amalan itu kita lakukan, itu perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi sesungguhnya kita ini dengan Allah berjual beli Bapak Ibu. Allah jual syariat, kita beli syariat itu, Allah bayar dengan surga. Maka niatkan setiap berganti hari pasti ada sholat, tentu di awal waktu berjamaah dan di masjid. Ada infak di situ, infak terserah, infak ke masjid, infak kemana, kemudian baca Al-Quran. Kalau kita sibuk aktivitas kita, minimal kita targetkan dalam diri kita 1 hari, saya pastikan saya membaca surat Al-Mulk. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Al-Mulk akan menerangkan kubur kita. Nah, kita lihat ayat 12 ya Bapak Ibu. Innal ladzina yas'aluna rabbahum, sungguh pasti orang-orang yang yahsauna rabbahum, yang takut kepada Tuhannya, bil ghaib, yang tidak terlihat. Kita takut kepada sesuatu yang tidak terlihat Bapak Ibu. Biasanya kita takut nampak ular, takut ya. Nampak harimau, takut ya. Nampak bos sawah, takut ya. Itu biasa itu Bapak Ibu. Itu tidak istimewa itu. Yang istimewa itu apa ini? Innal ladzina yas'aluna rabbahum bil ghaib, sungguh pasti
orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak. Apa yang Allah berikan kepada orang seperti ini? Mudah-mudahan kami yang menyampaikan, Bapak Ibu semua, benar-benar takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, apa kata Allah di sini? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka lah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tidak hanya pahala, tapi pahala yang besar. Maka ulama mengatakan, Bapak Ibu, ibadah yang agung adalah takut kepada Allah ketika sendirian. Ketika kita sendiri, ada peluang mengambil yang bukan hak kita, tapi kita tidak lakukan. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini camkan Bapak Ibu ya, Al-Mulk ayat 12. Takut kepada Allah, Bapak Ibu, adalah ibadah hati yang mulia. Bukan sekedar rasa takut biasa, tapi rasa gentar yang membuat seseorang meninggalkan maksiat dan giat beribadah walau tidak ada yang mengawasi. Ketika kita sendirian di rumah, azan bergema, tetap kita sholat. Ketika kita di rumah sendirian malam-malam, kita tahajud. Ketika sendirian di rumah, bisa kita lihat apa saja di jajan kita. Tidak kita lakukan kalau kita lihat itu bernilai maksiat. Kalau itu kita kerjakan, apa kata Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka lah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Bapak Ibu yang kami muliakan, takut kepada Allah bukan hanya takut mengerjakan maksiat, tapi juga takut jika tidak melaksanakan ibadah. Penting kita garis bawahi, Bapak Ibu, yang takut kepada Allah bukan hanya takut mengerjakan maksiat, tapi juga takut jika tidak melaksanakan ibadah. Maka seseorang yang benar-benar takut kepada Allah akan berkata, saya takut berzina dan juga saya takut meninggalkan sholat. Karena ada banyak juga orang tidak takut meninggalkan sholat, Bapak Ibu. Anteng saja, tanang saja. Ketika dicari orang lari-lari berbondong-bondong ke masjid, ini cari atau ini Islam lah, tidak terpengaruh ya Bapak Ibu. Maka ayat ini menekankan, saya takut berzina dan juga saya takut meninggalkan sholat. Saya takut mencuri dan juga saya takut tidak berinfak. Juga saya takut tidak membayar zakat. Saya takut berbohong dan juga saya takut tidak jujur dalam hati dalam ibadah. Itu Bapak Ibu. Contoh sederhana dalam kehidupan Bapak Ibu. Seorang pemuda di kantor menolak menyelewengkan dana karena ia berkata, saya takut kepada Allah meskipun tidak ada yang tahu. Kalau ada di antara kita seperti itu, dia telah mendapatkan apa? Maghfiratun wa ajrun kabir. Dia telah mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Ibu rumah tangga tetap bangun malam untuk salat tahajud walau suami dan anak-anaknya tidur, karena ia sadar Allah melihat. Bisa juga contoh lain, seorang siswa yang tidak mencontek saat ujian, padahal semua temannya mencontek dan tidak ada pengawas di ruang itu, karena ia tahu Allah Maha melihat. Di surah Ar-Rahman, Bapak Ibu, janji Allah kepada orang yang betul-betul takut kepada Allah. Apa kata Allah di ayat 46 surah Ar-Rahman? Waliman khafa maka rabbihi jannatan, dan bagi siapa yang takut saat menghadap Tuhannya, jannatan, dia mendapatkan 2 surga. Luar biasa Bapak Ibu. 2 surga Allah katakan. Allah lah yang tahu apa bentuk 2 surga itu, sudah tahu ada Bapak Ibu. Bentuk surga sudah tahu. Akhirnya Rasulullah menggambarkan surga itu ketika membayangkan keindahan Bapak Ibu. Surga itu lebih indah dari yang itu bayangkan. Nah itu cik surga itu. Allah mengingatkan untuk orang yang takut kepada Tuhannya,
maqama rabbih jannatan, dia akan mendapatkan 2 surga. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda di hadis dari Bukhari dan Muslim, dan seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian lalu matanya meneteskan air mata, itulah orang yang benar-benar takut kepada Allah dalam keadaan sunyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ini Bapak Ibu. Allah menjanjikan 2 surga. Mengapa 2 surga? Guru kami mengatakan karena mereka bukan hanya meninggalkan larangan, tapi juga menjalankan perintah Allah dengan penuh ketulusan dan penuh ketakutan. Takutnya kalau salah tidak diterima. Tadi Bapak Ibu bayangkan hari ini kita sudah salat subuh berjamaah di masjid. Apa doa yang dibacakan Ustaz Imam tadi? Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami zalim kami. Ampuni kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni kami ya Allah, kami termasuk orang yang merugi. Bayangkan salat berjamaah, wah, itu yang meminta ke Allah. Rabbana zalamna, ya Allah kami zalim. Awak solat, itu yang awak kecil kami zalim ya Allah. Ampuni kami yang zalim Tuhan. Kalau Engkau tidak ampuni kami termasuk orang yang merugi. Sementara mohon maaf, orang yang berjudi, orang yang buang-buang waktunya main-main WhatsApp hari di situ. Nak doanya baca Rabbana zalamna. Kita yang sholat saja membaca itu. Artinya apa Bapak Ibu? Bisa jadi ketika kita takbir, pikiran kita tak kemana-mana. Sadarnya sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, itu gerak-gerakan itu semua. Assalamualaikum, assalamualaikum baru sadar. Betul. Rabbana zalamna anfusana. Kenapa? Karena kita takut Bapak Ibu jangan sampai kita zalim dengan diri kita. Kita bersalat tapi pikiran kita kemana-mana. Rasulullah SAW Bapak Ibu, mungkin kita pernah dengar kisah ada 3 orang yang terkurung dalam gua. 2 orang sedang PK gunung, tiba-tiba hujan dari bataduhnya di dalam gua. Ketika hujan bataduh itu Allah izinkan ada batu dan tinggi itu menggelinting, langsung menutup pintu goa sekali. Sehingga orang tak kurang bertiga, tidak bisa keluar itu Bapak Ibu. Di batigo tenaga laki-laki itu menggeser dari sana Bapak Ibu. Akhirnya orang bersepakat, mari kita sholat, kita bertobat kepada Allah, kita minta apa kira-kira perbuatan kita yang membuat Allah ridho. Yang 3 tidak satu saja. Salah satu dari 3 itu Bapak Ibu dia salat 2 rakaat. Kemudian dia mengatakan kepada Allah dulu dia jatuh cinta dengan sepupunya. Dia mengajak sepupunya untuk bermaksiat. Sepupunya tidak mau, karena sepupunya taat. Tapi satu saat, satu ketika sepupunya belum datang karena dia dililit hutang, perlu uang. Dia pinjam kepada dia uang. Boleh saya pinjamkan, tidak apa-apa. Tapi kita mohon maaf berzina. Karena perempuan ini memang dia butuh uang, dia menerima tawaran ini. Dan ketika mereka sedang berdua, apa kata sepupunya? Apakah kamu tidak takut dengan Tuhan? Tersentak dia ketika itu. Takut dia dengan Tuhan, tidak jadi dia berzina. Maka ketika di dalam goa itu dia salat 2 rakaat, ya Allah, saya pernah punya keinginan ya Allah, dan sepupu saya mau menerima keinginan saya, tapi saat saya ingat dengan Engkau ya Allah dan saya takut dengan Engkau sehingga saya tidak jadi berzina. Kalau karena itu ya Allah Engkau terima takut saya ya Allah, bergeserlah batu ini. Akhirnya kita bergeser batu ini sedikit. Ini bukti Bapak Ibu, takut kepada Allah di kala sunyi akan membuka jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan terakhir Bapak Ibu, surah An-Nazi'at ayat 40-41, apa kata Allah di sini? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dari hawa nafsunya, maka sungguhlah surga tempat tinggalnya. Dalam pengajian kita Bapak Ibu, ibadah yang agung adalah takut kepada Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang agung adalah takut kepada Allah. Oh ya, Ibadah yang agung takut kepada Allah. ibadah. Ibadah yang agung takut kepada Allah. Masya Allah.